Mendengar ejekan Qin Yichen, Athena di samping tersenyum sedikit. Dia mengerti masalah ini, dan dia bisa memancing kemarahan Kasaraldin. Ketika dia kehilangan akal sehatnya, itu akan lebih mudah untuk dihadapi. Saya pikir saya bisa lulus penilaian Master Kota. Saya pikir Anda berbohong kepada saya sebelumnya. Tetapi sekarang setelah saya melihat dewa, saya hanya bisa mengatakan bahwa pengetahuan saya telah meningkat. Qin Yichen dan Athena bertarung satu demi satu, membuat wajah Kasaraldin membiru. Meskipun butuh waktu lama baginya untuk lulus penilaian penguasa kota, dia tidak menyangka bahwa masalah ini bisa menjadi kelemahannya sekarang. Tanpa sadar menggertakkan giginya. Kalian berdua, aku di sini untuk mendiskusikan hal-hal penting denganmu sekarang, bukan untuk melihatmu tampil di sini. Qin Yichen mengangguk sambil berpikir. Jadi, tindakanmu sebelumnya tidak bertindak sebagai bulu ganda? Benar saja, inilah yang hanya bisa dikatakan oleh orang-orang yang telah lulus penilaian setelah waktu yang lama. Jika itu aku pasti tidak akan memiliki wajah untuk mengatakan hal seperti itu. Ejekan Qin Yichen membuat wajah Kasaraldin sangat memalukan. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk diperdebatkan. Lagi pula, masalah itu sudah diketahui semua orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah membungkam mereka sebanyak mungkin. Tapi Qin Yichen, dia benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Mereka semua adalah pemilik kota, dan mereka bukan kerabat dekat atau saudara kandung. Jadi tentu saja tidak ada kemungkinan untuk membantu menutupi mereka. Selain itu, Kasaraldin juga tahu bahwa dia datang ke sini hari ini untuk membuat masalah. Dan jelas dia telah membuat beberapa persiapan psikologis. Baru tadi malam, atas undangan utusan Dewa Gotamjin, Kasaraldin mengobrol sepanjang malam dengannya. Tentu saja, hasil diskusi yang paling penting adalah bagaimana menghadapi Qin Yichen dan bagaimana menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Mahkamah Agung. Manfaat di sini tidak perlu disebutkan. Yang terpenting adalah Kasaraldin dan Gotamjin mengkonfirmasi apa yang harus mereka lakukan sekarang. Meskipun Kasaraldin tidak sepenuhnya memahami arti Gotamjin, dia masih harus gigit peluru. Sekarang dia ingin mendapatkan beberapa sumber daya dengan menekan Qin Yichen. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Sekarang baru langkah pertama. Dia melakukan negosiasi awal dengan Qin Yichen. Selama tujuan ini tercapai, rencananya akan selesai. Apa yang Kasaraldin bicarakan persis seperti yang diminta Gotamjin untuknya. Setelah tinggal di istana untuk waktu yang cukup lama, ketika dipastikan bahwa pihak lain belum mengeluarkan batu pengambilan foto, ia dapat memecahkan apapun. Selama Qin Yichen mengeluarkan batu pengambilan foto, ia akan membahas dengan dia bagaimana bertanggung jawab atas kerusakan meja tadi malam. Selama langkah ini tercapai, sisanya akan jauh lebih mudah. Kasaraldin menekan amarahnya dan menatap Qin Yichen. Dengan cara ini, saya tidak akan memberi kata-kata kasar pada Anda. Anda membuat harga, selama saya mampu membelinya, sehingga Anda bisa santai, dan saya juga bisa santai. Mengatakan itu, Kasaraldin melambaikan tangannya dan meminta kedua pria itu untuk mundur. Dan kemudian dia memandang Qin Yichen. Sebenarnya, kamu seharusnya dapat melihat bahwa tidak ada dari kami para penguasa kota yang tidak puas dengan kamu. Saya memang berlebihan dengan apa yang saya lakukan kemarin. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Anda dapat menerima semua hal ini. Ini adalah kompensasi saya untuk kamu. Omong-omong, semuanya sebenarnya Gotamjin mengacaukan air di belakang. Tapi aku hanya seorang penguasa kota. Dan aku juga memiliki kota terapung untuk diurus. Jadi aku tidak berani terlalu lancang dan hanya bisa menyetujui permintaannya. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk pada Qin Yichen. Aku berharap bisa memaafkanmu. Qin Yichen bisa saja mengungkapkan kebohongannya. Tetapi setelah dipikir-pikir, jika dia tidak ada hubungannya, dia harus menghadapi Athena. Saya tidak tahu apakah Athena memiliki pikiran yang lemah. Dia hanya dewa liar kecil, dan dia berjarak 4 hari dari dewa-dewa utama ini. Bagaimana bisa ada bahasa yang sama? Apakah Anda ingin Qin Yichen dan Athena berbicara tentang perubahan di kuil penguasa cahaya? Tetapi bahkan dengan begitu banyak perubahan, di depan Athena, itu hanya sedikit perubahan di desa. Tidak ada yang bisa dikatakan sama sekali. Oleh karena itu, Qin Yichen memutuskan untuk berpura-pura tidak mengerti penyamaran Kasaraldin untuk saat ini, dan mengambil alih kata-katanya. Aku tahu, jadi aku tidak ingin terlalu merepotkanmu. Kata-kata Qin Yichen tidak hanya menolak permintaan Kasaraldin, tetapi juga tidak mengusirnya. Dengan cara ini, saya bisa membiarkan diri saya membuang lebih banyak waktu untuk Kasaraldin. Athena di samping memelototi Qin Yichen dengan marah. Tapi dia masih berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan melihat pemandangan di depannya dengan tenang. Qin Yichen menghela nafas. Aku bersumpah aku juga tidak ingin mengacaukanmu. Tapi beginilah keadaannya sekarang, dan aku tidak bisa menahannya. Kecuali Mahkamah Agung tidak lagi menargetkan kuil Lord Cahayaku, bagaimana aku bisa menyetujui masalah ini? Pikirkan baik-baik. Apa yang terjadi pada kuil penguasa cahaya dalam beberapa hari terakhir, dan pengepungan dan penindasan menyeluruh dari Mahkamah Agung Tuhan.
jika ada sedikit kesalahan, kuil Dewa Raja Cahaya sekarang telah dihancurkan. Pada saat ini, Qin Yichen menuangkan air pahit di perutnya ke tanah. Melihat helaan napas yang tak terkendali saat berbicara, dan gelengan kepala yang tak tertahankan, ekspresi kekecewaan dan ketidakberdayaannya membuat Karsaladin terlihat bodoh. Apa ini? Anda hanya sopan santun. Mengapa Anda ditelepon? Anda memiliki konflik dengan Mahkamah Agung. Apa hubungannya dengan saya? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mungkinkah Anda masih berharap bahwa saya, penguasa kota terapung kecil, dapat membantu Anda mengurus Mahkamah Agung? Meski ada semburan kritik di hatinya, Karsaladin tetap setuju. Kita semua berada dalam situasi yang sama, dan aku tahu ini sulit bagimu. Tapi sekarang masalahnya adalah... Kali ini, tanpa menunggu Karsaladin selesai berbicara, Qin Yichen langsung memotongnya, tiba-tiba datang ke Karsaladin, meraih tangannya, dan terlihat tulus. Saya akhirnya menemukan teman dada. Karsaladin, kamu adalah sahabatku. Kami memiliki ide yang sama, dan kami tidak boleh berdebat tentang masalah sepele seperti itu. Ayo, anak buku, bawakan aku anggur, dan aku ingin tinggal bersama saudara Karsaladin jika aku tidak mabuk. Orang Karsaladin mati rasa. Apa ini? Tiba-tiba disebut persaudaraan? Bisakah dikatakan bahwa langkah selanjutnya adalah menyembah pegangannya? Athena membawa anggur ke Qin Yichen dengan sangat enggan. Ketika dia kembali ke posisi siaga, dia diam-diam melirik Qin Yichen, dan matanya penuh dengan niat buruk. Hati Qin Yichen tenggelam, dan dia dengan cepat mengirimkan suara. Athena, jangan lakukan apa-apa, jika orang ini menjadi gila, aku tidak bisa menahannya. Mendengar transmisi suara Qin Yichen, senyum Athena semakin kuat. Jangan khawatir. Bagaimana aku bisa menipumu? Jangan khawatir. Aku berjanji untuk tidak membunuh siapapun.